Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mari majelis ini kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah berikan kesempatan kita berjumpa dengan bulan Dzulhijjah, bulan kategori bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah adalah termasuk bulan haji. Secara berturut-turut bulan yang dimuliakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab tersendiri. Maka siapa yang mengamalkan amal soleh di bulan ini, maka dilipat gandakan ganjarannya. Bisa jadi ketika satu perbuatan kebaikan, maka di luar bulan yang dimuliakan itu dapat 10, maka di bulan ini berlipat-lipat, ada percepatan, bisa 100, 700 dan seterusnya. Karena kadang-kadang hitungan seperti ini dibutuhkan sebagai bentuk motivasi untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW, karena level umat Rasul itu berbeda-beda. Ada yang mengejar pahala, ada yang mengejar ridha Allah dan mahabbahnya, cintanya Allah. Gak usah mikir hitungan-hitungan pahala. Tapi kadang-kadang pasang surut dalam iman itu butuh juga diangkat seperti itu, karena memang Allah tahu persis karakter umat manusia itu. Mereka pada dasarnya dengan ketundukan, ketakwaan itu tidak stabil. Makanya Rasulullah SAW pun mencontohkan dalam dirinya ketika tidak stabil dalam pengendalian diri, beliau sering membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku untuk bisa condong konsisten dengan pengajaran agamamu. Agama itu adalah minhajul hayah, way of life, jalan hidup. Kita dikasih Allah pilihan mau jalan hidup mencari sendiri atau mencari jalan yang sudah terang yang diwariskan oleh para anbiya mursalin. Sebagai seorang muslim tentunya nggak mau ambil resiko, karena keterbatasan daya nalar manusia. Yang diketahui itu yang kemarin dan sekarang, yang akan datang nggak tahu. Sementara Allah mengutus para rasulnya itu dalam rangka untuk membimbing akal dan nurani manusia sama penggunaan syahwatnya biar tidak menyimpang. Karena penyimpangan itu terjadi dan sering terjadi ketika mereka sudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka Islam itu adalah mengajarkan konsep hidup dalam pengendalian yang proporsional. Di dunia mengatur dunia seisinya dengan apa-apa yang ada dalam dirinya, potensi, akal dan nuraninya, bukan menggunakan hawa nafsunya. Karena kalau hawa nafsu, maka manusia jatuh martabatnya serendah-rendahnya, lebih rendah dibanding binatang. Kalau hanya akal saja, memang keberadaan akal itu bisa mengetahui kebenaran, tapi terbatas. Yang diketahui yang sekarang dan kemarin, yang akan datang nggak tahu, kira-kira semua. Maka dengan wahyu, dengan bimbingan para rasul, dia melihat masa depan. Hidup ini tidak hanya di dunia, tapi ada fase-fase kehidupan yang terus naik dan menanjak. Sejak di alam arwah, kemudian masuk alam rahim, alam dunia. Ini alam ketiga. Lebih lama mana kita di alam rahim sama alam dunia? Rata-rata di rahim 9 bulan, di dunia antara 60-70. Di alam barzah tentunya lebih lama lagi. Dunia dan alam rahim saja lebih lama di dunia, karena 9 bulan dibanding 70 rata-rata atau 60. Kemudian di alam barzah lebih lama lagi, sejak Nabi Adam sampai sekarang burung bangkit dari kubur, nunggu sangkakala kedua ditiup oleh Israfil alaihissalam. Jadi masa penantian, dan di sana sudah merasakan kebahagiaan bagi mereka yang menanam tanaman baik di dunia ini. Maka kita ini dikasih mulut
dikasih mata, dikasih telinga, di semua organ ini bisa melakukan tindakan berupa memproduksi amal-amal soleh setelah beriman kepada Allah. Mudah-mudahan majelis ini bagian dari amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, berkaitan dengan majelis pada pagi hari ini kita akan sedikit bahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, karena memang di bulan ini ada keistimewaan tersendiri. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, walayalin ashr, dan malam-malam yang ke-10. Maksudnya diartikan para mufassir untuk malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ini adalah malam atau hari-hari selama 10 hari itu sangat mulia. Kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Apa saja amal soleh yang dilakukan berkaitan dengan bulan Dzulhijjah? Maka kita bisa memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, atau memperbanyak tilawah Quran, atau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bagi yang tidak wukuf di Arafah, yang tidak pergi haji. Maka siapa yang berpuasa di tanggal 10 pas hari Arafah, maka diampuni dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Jadi yukaffiru sanatal madiyah wal mukbilah. Jadi 2 tahun, tapi dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar tentunya tidak cukup dengan puasa yang hukumnya sunnah. Ada kafarah tersendiri. Hadirin jamaah sekalian, di bulan Dzulhijjah ini juga jika kita beramal dilipat gandakan. Demikian pula kalau beramal keburukan, keburukannya juga dilipat gandakan. Maka di bulan-bulan mulia ini Rasul dan kaum muslimin di saat-saat memuliakan bulan seperti ini, mereka benar-benar khusyuk mengisi hari-hari dengan ketaatan demi ketaatan. Kita walaupun tidak di tanah haram, tidak di haramain, kita ada di rumah Allah, niatkan datang ke masjid untuk iktikaf taqarrub ilallah, untuk dekat kepada Allah. Karena beda seseorang itu ketika datang ke rumah Allah ini hanya untuk salat berjamaah saja, atau diniatkan juga iktikaf sekalian, atau diniatkan juga untuk taklim, belajar agama Allah supaya lebih rosih mendalam apa yang kita pegang ini sebagai pegangan hidup di dunia sampai nanti di akhirat, atau dalam rangka untuk menghindari maksiat. Beragam niat-niat berupa ketaatan itu semua kaum muslimin terhitung niatnya, amalnya terhitung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Bisa jadi satu amal tapi niatnya bermacam-macam, yang semua itu mengarah kepada taqarrub ilallah. Maka orang akan memperoleh seperti itu. Maka kekuatan niat orang beriman itu bisa melampaui amal nyata orang-orang yang beramal. Rasulullah SAW menegaskan ketika beliau melewati satu lembah, naik dan turun di lembah, maka dalam kepenatan dan kecapean untuk berjihad fisabilillah, Rasul memberikan sabdanya, telah mengikuti kalian, menyertai kalian, sementara orang-orang itu berada di Madinah. Kok bisa ya Rasul? Kami berpeluh keringat, capek di sini. Kok orang Madinah sama dengan kami? Iya, mereka itu karena ada udur sehingga tidak bisa bersama kita. Maksudnya apa ya Rasul? Mereka jatuh sakit atau udur yang lain sehingga tidak menyertai kita jihad. Niat mereka itu sama dengan amal yang kita lakukan. Itulah kekuatan niat dalam sebuah amal. Mudah-mudahan niat kita ini adalah untuk taqarrub ilallah dan meningkatkan amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, yang berikutnya nanti kalau ada kesepakatan, bisa jadi Jumat itu ada sholat Jumatan, kemudian ada sholat Idul Adha. Berkaitan dengan hal ini, mana yang kita pilih? Apakah Idul Adha kemudian nanti sholat Jumatan juga, atau Idul Adha tanpa sholat Jum'ah? Maka berkaitan dengan hal ini kita dikasih kesempatan 2 pilihan. Bisa kalau sudah sholat Idul Adha, maka
dilonggarkan untuk tidak Jumatan, tapi tetap sholat duhur 4 rakaat. Kalau memang hadir dan mukim di sini tidak ada kendala, melakukan sholat Jumatan pun tidak masalah. Artinya sholat Idul Adha juga, nanti juga Jumatan juga. Maka seperti itulah gambaran berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha ketika berada di hari yang sama, tepatnya di hari Jumat. Jadi nanti DKM di sini kesepakatan seperti apa? Kalau tahun kemarin bagaimana yang waktu disepakatinya? Biar para jamaah tidak punya inisiatif masing-masing. Karena ada juga nanti korban juga masih belepotan sama darah macam-macam. Kemudian kami mesti buru-buru Jumatan. Lah kalau imam DKM itu sudah ngasih kesepakatan, maka ikuti arahan yang ada. Karena dasarnya boleh dilakukan kedua-duanya atau milih salah satunya. Kira-kira begitu untuk gambaran di Idul Adha yang akan kita lalui. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan salat Idul Adha juga. Salat Idul Adha itu kita dianjurkan untuk pagi-pagi sekali melakukan Idul Adha. Kenapa? Karena memang hari itu hari yang dimuliakan. Hari yang dimuliakan sehingga saking mulianya kita diharamkan untuk berpuasa. Kita berlebaran. Bahkan lebaran Idul Adha itu berlanjut ke hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Kemudian kenapa mesti pagi-pagi? Karena memang di pagi hari itu kalau sudah selesai Idul Adha, maka kurban-kurban segera bisa disembelih sehingga bisa didistribusi. Untuk daging itu sendiri bisa bagi muqarrib yang berkorban diambil sepertiga, kemudian kepada mustahik fakir miskin ya itu bisa sepertiga, kemudian ada sepertiga lagi itu bisa sifatnya fleksibel, bisa diberikan kepada muqarrib orang yang berkorban, dalam arti nanti dia kasih hadiah atau diserahkan panitia. Berarti kalau diserahkan panitia 2/3, panitia ngelola dari daging itu. Kalau memang yang berkorban itu posisinya menyerahkan seluruhnya, maka ya seluruhnya diolah sama panitia yang ada. Karena memang aturan seperti ini dari tahun ke tahun kaum muslimin sudah memahami, dan hal-hal seperti itu biar tidak terjadi kekeliruan dalam distribusi atau penyikapan dari hukum-hukum yang sudah ada. Mudah-mudahan dengan dasar keilmuan yang cukup, kafaah keilmuan itu penting karena semua amal Islam itu berdasarkan keilmuan. Kalau tidak pakai ilmu, maka tahawur itu artinya ya terjadi semacam pembiasan ya. Kalau sifatnya ijtihad dan tidak mengalahkan pada yang pokok, tentunya tidak masalah. Tapi persoalannya kalau sudah hal-hal yang sifatnya arahan secara umum dan khusus, maka kita pakai karena pelaksanaan dari tahun ke tahun seperti itu. Itulah berkaitan dengan pembukaan untuk kajian pagi hari ini. Kemudian kita akan teruskan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad milik Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baru pembukaan. Berkaitan dengan hadis Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Hadis nomor 975. Haddasani imra'atun min Sabahin Abdul Qais yuqalu laha Ummu Aban ibnatul Wazi'. Diberitakan kepada aku seorang perempuan dari Sabahi Abdul Qais. Yuqalu laha, disebutkan di sini adalah Ummu Aban. Siapa perempuan itu? Namanya Ummu Aban. Ibnatul Wazi', yaitu anak putri dari Wazi', an jaddiha, dari mbahnya. Jadi kalau riwayat hadis di zaman Nabi itu ya dari bapaknya, dari mbahnya, begitu saja. Karena belum banyak sanad. Kalau sekarang itu an sampai bisa 50 sampai 60 tergantung syarat yang diambil. Anna jaddaha al-Wazi', sesungguhnya mbahnya Ummu Aban yaitu Wazi' bin Amir dia berkata, qadimna faqila dzaka Rasulullah, ya. Kami telah datang ke Madinah dan dikatakan dzaka Rasulullah, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadna bi yadayhi wa rijlaihi nuqabbiluha. Kemudian kami raih kedua tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuqabbiluha, kami cium kedua tangan dan kedua kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gambaran boleh enggak mencium tangan, mencium lutut atau kaki orang yang semestinya. Tentunya hal seperti ini ada dasarnya, termasuk sahabat pun melakukan seperti itu. Lah itu kan untuk Rasul. Ya, memang itu Rasulullah SAW punya kemuliaan seperti itu. Selain Rasul, maka lihat-lihat ukur secara kesolehannya, keilmuannya, kewaraannya, kezuhudannya, keislaman, keimanannya. Bagaimana dengan anak kepada orang tua yang sikapnya yang kategori ketika dalam kondisi pengantenan ada sungkeman, ya nggak masalah, karena memang sudah sepatutnya seorang anak menghormat kepada kedua orang tua, ya, mencium tangan, kemudian berlutut di depannya, itu bukan dalam rangka menyembah, tapi sebagai bentuk penghormatan saja, ya, karena menyembah itu hak mutlak milik Allah, rukuk dan sujud kepadanya. Kemudian babu qiyamur rajul lirrajuli ta'diman, bab mengenai berdiri seseorang untuk seseorang dalam rangka mengagungkan atau memuliakan. Hadis ini haddatsana Habib ibnu Syahid qol sami'tu Aba Mijlaj yaqul inna Muawiyah kharaja, sesungguhnya Muawiyah keluar, wa Abdullah bin Amir wa Abdullah bin Zubair qu'udun, sementara Abdullah bin Amir, Abdullah bin Zubair kondisi duduk. Faqama Ibnu Amir, maka berdirilah Ibnu Amir. Wa qa'ada Ibnu Zubair wa kana arzanuhuma, sementara Ibnu Zubair dia tetap duduk, sementara beliau paling berwibawa di antara keduanya. Qala Muawiyah, berkata Muawiyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyam sulalahu ibadullah qiyaman, barang siapa yang senang dirinya hamba-hamba Allah supaya berdiri ketika dia datang, falyatabawwa baitan minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan rumahnya di api neraka. Jadi larangan keras ketika orang itu pinginnya diagung-agungkan, disanjung-sanjung, sehingga orang lagi duduk dia datang kita disuruh berdiri semua, disuruh, ya, bukan refleks untuk menghormatin berdiri. Jadi kalau posisinya sampai seperti itu, ada hadis seperti itu, ya, hendaknya dia menyiapkan rumah di neraka. Artinya gila hormat itu tidak diperbolehkan, tapi saling menghormati dianjurkan. Bagaimana sikap kita kalau ada orang yang kita muliakan dari kalangan mungkin pemimpin-pemimpin yang atas, kemudian dia datang, ya, kalau memang mendatangkan manfaat sehingga dia manfaat kepada kaum muslimin, hormati sewajarnya. Kalau sampai menyembah-nyembah jangan, itu hanya untuk Allah. Sikap kita sebagai seorang muslim menyembah kepada Allah, rukuk dan sujud kepadanya. Karena posisi sampai delosor-delosor, sujud-sujud itu dilakukan orang-orang musyrik tempo dulu, termasuk kaum Ajam. Kaum Ajam itu selain Arab yang posisinya ada di Persia atau saat ini di Iran tempo dulu sebelum Islam berkembang. Jadi itu dilarang sama baginda Rasul SAW. Tapi kalau efeknya sampai membahayakan kaum muslimin, maka boleh melakukan semacam upaya menghormati untuk kemaslahatan kaum muslimin. Seperti itulah adab menghormati sesama kaum muslimin. Kalau ada bahaya tentunya hal seperti ini kita bisa berubah sikap. Jadi menggunakan kebijakan, kearifan yang semestinya. Kemudian mayukhadhu minal hadis, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? An-nahyu anil qiyam li syakhsin idza dakhala ilaih. Larangan untuk berdiri pada seseorang ketika orang itu masuk. Fihi an-nahyu an ayyantasiba al-jalisun qiyaman lidakhilillahim liikramihi wa ta'dimihi. Wa hadisu Jabir alladzi qaddamata fi anna hadza min fi'li faris ay al-aajim al-kuffar. Di larangan seseorang untuk berdiri dalam posisi menyambut seseorang lagi duduk nyaman semua, kemudian langsung berdiri semuanya menghormatinya, ya, seperti ini kategori dilarang. Ini adalah perbuatan tempo dulu dari kalangan orang-orang Ajam, orang-orang kafir Quraisy. Kalau Rasul, ya, posisinya biasa saja.
Qala Albani rahimahullah, laqad ahsana al-musannif rahimahullah bi tarjumati lahunak ay hadis Jabir babu man kariha ayyakada wa yakumun naslahum wa tarjamil hadis Muawiyah huna babu qiyamir rajul li rajul ta'diman wa hadha min fiqhihi wa diqqatihi fahmihi rahimahullah. Jadi Al-Imam Al-Bukhari mengangkat dua hadis yang sifatnya satu mengangkat tentang ada orang lagi datang kemudian orang itu dihormati. Ada juga sisi para sahabat, ada orang datang sementara ada sahabat tetap duduk, dan ini adalah bagian dari sikap yang secara proporsional. Boleh menghormat, boleh juga posisi tetap biasa saja duduk yang ada. Jadi ini dasarnya kita bisa menggunakannya. Kemudian babu bad'us salam, hadis yang bab ini adalah bab nomor 447, hadis 978. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu Adam sallallahu alaihi wasallam ala surati. Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wasallam atas bentuknya. Wa tuluhu situna dira'an. Bentuknya adalah 60 dira'. 60 dira', satu dira' itu kalau dihitung, kalau ini sejengkal namanya, kalau satu siku segini, kalau satu dira' berarti segini. Jadi 60 dira' berarti 60 begini kali satu dira' itu kurang lebih 60 cm ya. Kalau meter segini kan. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu panjangnya 60 dira', kurang lebih menjulang ke langit ya 30 meter. Lebarnya beliau 3,5 meter. Nah, itu sangat gagah, tinggi, tampan, cakep, rambutnya panjang. Dalam redaksi para ulama ngasih uraian itu. Kemudian ditutupi auratnya sama nur, sama cahaya. Jadi tidak pakai kain sebagaimana yang sekarang kita pakai. Jadi tidak bisa saling melihat antara Bunda Hawa sama Nabi Adam itu auratnya. Nah, terus makan makanan surga. Kemudian santai-santai di dalam surga. Semua yang diinginkan ada. Itulah. Tapi bahan dasar Nabi Adam dari bumi ini masalahnya. Jadi yang pertama kali disuruh ambil bahan dasar Nabi Adam itu malaikat siapa? Malaikat Malik ambil di sana. Kemudian bumi ini mengatakan jangan kau ambil. Kalau kau ambil maka wajahku berubah. Maksudnya bumi ini akan rusak. Tidak rata lagi. Nah, akhirnya dia katakan, ya Rabb, saya balik melaporkan, saya nggak mungkin merusak apa yang kau ciptakan, dan dia berlindung kepada engkau, kepada diriku juga, jangan sampai dirusak. Maka dia nggak bawa bahan dasar Nabi Adam. Kemudian diminta malaikat maut, malaikat Israel datang untuk ke bumi ini mengambil bahan dasar Nabi Adam. Dicomot dari tanah yang warnanya hitam, warnanya putih, warnanya merah. Nah, termasuk tanah Indonesia ini pasti juga ada bahan dasar dari bahan baku Nabi Adam. Dibawa ke surga. Ternyata sebelum dibawa ke hadapan Allah, bumi itu mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari apa yang kau akan ambil sehingga merusak wajahku. Aku juga berlindung kepada Allah, kata malaikat maut, untuk tidak mengambil atas perintah Allah, mesti terlaksana perintah Allah. Lah itu malaikat maut begitu, nggak ada kompromi, ambil saja. Itu akhirnya diambil. Nah, wajah bumi diambil dengan warna tanah-tanah yang berbeda, kemudian dikasih adonan menjadi semacam tepung, menjadi semacam tanah liat. Kalau tepung ya tepung, tapi kalau ini tanah liat, dibentuklah patung Nabi Adam setinggi itu. Dan saat itu mengeras seperti tembikar, dan kalau ditiup ya ada angin kayak keluar. Disitulah iblis masuk lewat hidung, nanti keluar lubang kuping, begitu dipermainkan. Itu masih patung karena belum ditiup ruh sama Allah Ta'ala. Sehingga iblis ini jealous, ini bahan dasar bau begini mau menyaingi diriku. Aku sudah beribadah kepada Allah 80.000 tahun sebelum Nabi Adam dicipta. Jadi ahli dzikir, ahli kenal Allah, ma'rifah itu kelakuannya iblis yang namanya Ajazil itu udah kenal. Tapi ada sifat sombong dan dengki dalam dirinya. Maka begitu Allah tiupkan ruh,
Sampailah ruh itu ke jasadnya, bergerak jantungnya, aliran darah mengalir sampai di pinggul sini. Nabi Adam ingin berdiri, patah, akhirnya jadi pinggul itu. Kemudian ada relasi hadis, kalau anak Adam ini tidak punya kaki pasti masih hidup, karena kekuatannya adalah dari ujung kepala sampai pinggul saja. Begitu bangun dilihat arsy Allah, ada tulisan Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mau menggapai buah surga dan ternyata ada juga lafaz Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad. Maka dia kaget, itu siapa ya Allah? Kok ada nama? Itu adalah kelak anak turunmu, namanya Muhammad, menjadi pemimpin para nabi dan rasul, menjadi nabi paling akhir. Wujud cahaya nurnya itu sudah ada seperti itu, dan itu diangkat oleh sebagian ulama dalam kitab-kitab risalah mereka, termasuk Wahab bin Munabbih mengangkat bab itu. Sehingga Nabi Adam ketika awal diciptakan dia kesepian, kemudian pingin pendamping, maka dia dibikin tidur sama Allah, diambil sebagian tulang rusuknya, kemudian terciptalah Bunda Hawa. Bunda Hawa itu dari diri yang satu dari Nabi Adam itu dipecah. Jadi Nabi Adam nggak ada ayah, nggak ada ibu. Nah, Bunda Hawa dari tulang rusuk dari Nabi Adam alaihissalam. Begitu udah tercipta, siapa engkau? Aku Hawa. Dia pengen mendekat. Nah, ada nafsunya, langsung pengen mendekat sama Hawa. Stop, kata Allah. Jangan kau dekati sebelum dihalalkan. Terus bagaimana cara menghalalkannya? Maka dinikahkan, pernikahan pertama manusia itulah Nabi Adam sama Bunda Hawa dengan mahar membaca sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad 100 kali. Diangkat juga cerita seperti itu dalam kitab Al-Adqiya, ya, lil auliya wal asfiya. Jadi dengan sholawat Nabi akhirnya mahar itu menjadi penghalalkan Bunda Hawa. Jadi karena di surga itu semuanya emas, tidak berharga lagi mahar saat itu dengan emas dan perak. Beda dengan dunia. Dunia ini yang mahal ya ukurannya emas dan perak. Tapi kalau di surga saat itu ya salawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah salawat baru dihalalkan. Maka mereka berdua di sana dengan hidup sangat indah, sangat senang, semua boleh kecuali satu pohon. Nah, seperti itulah keadaan Abul Basar, nenek moyang manusia tinggal di surga. Maka itu adalah kampung halaman kita. Setelah kita di dunia ini dikasih cerita seperti itu, mestinya kita pengennya pulang kampung. Maka dikasih Nabi dan Rasul, dikasih kitab suci dari zaman ke zaman, biar tidak salah kampung halaman. Ada jalannya, yaitu salah satunya yang pertama adalah bertauhid kepada Allah, terus mengikuti syariah nabi-nabi yang ada sesuai dengan zamannya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad, tentunya syariah yang paling sempurna dan tingkatan seseorang menuju surga sesuai dengan iman dan amal soleh kita masing-masing. Nabi Adam alaihissalam kembali, beliau diciptakan situ nadiroan 60 diro. Sumakola, kemudian dikatakan kepada beliau idhab. Nah, Allah berfirman kepada dia, idhab, pergi engkau. Fasallim ala ulaik, maka engkau ucapkan salam kepada mereka. Siapa mereka? Nafarun minal malaika julusun, itu dari golongan para malaikat yang lagi duduk. Berarti malaikat itu berkawan sama Nabi Adam alaihissalam saat di surga, berkawan, betul berkawan. Kemudian disuruh berdiri dan mengucapkan salam kepada para malaikat. Fastami ma yuhayyunaka bihi, maka dengarkan apa yang menjadi penghormatan, salam penghormatan kepadamu. Fa innaha tahiyyatuka, maka sesungguhnya salam penghormatan itu nanti juga untuk anak turunmu. Ya, jadi Nabi Adam mengucapkan salam sebagai bentuk penghormatan pada malaikat. Malaikat pun memberikan jawaban salam, dan itu nanti menjadi ucapan salam yang turun-temurun sampai ke anak turunmu. Kemudian tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Faqala, maka Nabi Adam mengatakan assalamu alaikum. Faqalu, para malaikat menjawab assalamu alayka wa rahmatullah. Karena beliau sendiri ya, bukan assalamu alaikum tapi assalamu alayka. Semoga keselamatan dan rahmat Allah. Jadi ucapan assalamu alaikum karena malaikatnya banyak, semoga keselamatan atas sekalian. Maka jawaban para malaikat assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu, maka para malaikat memberikan tambahan lagi wa rahmatullah.
Fakullun man yadkhulu al-jannah ala surati. Maka setiap anak Adam ini nanti kalau sudah masuk surga menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang bisa pertama kali masuk surga itu adalah umat baginda Nabi. Tidak ada yang bisa diperkenankan memegang pintu surga itu kecuali Rasul dulu memegang pintunya, baru dibuka. Baru umatnya. Umat itu ring satu ya para muhajirin, fuqara masakin muhajirin yang duluan masuk surga. Terus ring satu yang berikutnya, terus sampai manusia akhir zaman seperti kita. Ya, mudah-mudahan kita bagian dari umat Rasul yang bagian berbondong-bondong juga masuk surga nanti. Amin. Fakullu man yadkhulul jannah ala surati. Maka setiap yang masuk ke dalam surga dari anak turun Nabi Adam ini akan dibikin seperti Nabi Adam. Jadi kita akan dibikin tinggi, dibikin besar badannya. Jadi kalau sekarang ini kalau dihitung rata-rata tinggi anak Adam sekarang ini, anak cucunya ya kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter paling tinggi ya. Nah, mungkin ada yang lebih, itu jarang sekali. Nah, itu berarti kan hanya kurang lebih bisa jadi 1 diroknya 60 cm, hanya 10 dirok. Berarti masih ada tekor 50 dirok. Itu nanti akan disempurnakan di surga nanti. Makanya kegagahan Nabi Adam itu akan diperkenankan, diberikan juga pada anak cucunya berikutnya nanti kalau sudah masuk ke dalam surga. Falam yazal yankus al khalqu hatta al-an. Sehingga anak turun Nabi Adam ini tidak berhenti-berhenti mengalami penyusutan makin kecil sampai sekarang. Jadi kalau di masa kaum Ad, kaum Samud saja mereka bisa memahat gunung menjadi apartemen. Jadi nggak kayak sekarang apartemen dibangun konstruksi seperti itu. Kalau tempo dulu ya gunung dipahat karena badannya sangat besar-besar di masa kaum Samud dan kaum Ad itu. Sehingga karena mereka mengingkari Allah sehingga digulung, dihancurkan sama Allah. Nah, di zaman Nabi Nuh pun juga masih ada satu generasi namanya, kalau nggak salah itu namanya Uknuk. Nah, dia kalau ingin makan makanan laut tinggal datang ke laut, kemudian mengambil ikan itu, kemudian dipanggang di matahari langsung dimakan, saking tingginya badannya itu. Nah, dalam riwayat disebutkan meskipun cerita itu Israiliyat, dia ini adalah termasuk anak turun Nabi Adam yang masih bersisa ya saat itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh hitungannya kan generasi yang ketiga setelah Nabi Adam, Nabi Idris, terus Nabi Nuh alaihissalam. Jadi berita-berita berkaitan dengan kegagahan Nabi Adam itu bisa dilihat dari beberapa literatur para ulama, sehingga cerita itu yang menjadi pengembalian pada akhirnya nanti orang-orang beriman akan dibikin rupanya seperti Nabi Adam alaihissalam tingginya, kemudian rupanya akan dibikin seperti Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian akhlaknya seperti akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, suaranya seperti suara Nabi Daud alaihissalam. Jadi betapa di dunia yang 60 tahun, 70 tahun itu bisa berubah wujud nanti badan seperti ini, bisa seperti para nabi. Kemuliaan itu sangat mungkin akan terjadi dan kita meyakini pasti terjadi. Karena memang ada keseragaman dalam diri anak cucu Adam itu. Satu, sama-sama ciptaan Allah. Yang kedua, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka orang yang ahli Quran itu, meskipun dia bukan nabi, karena tidak ada nabi lagi setelah Rasul SAW, tapi kedudukan dia setingkat dengan para nabi. Kenapa begitu? Karena di dalam jantungnya, dalam kolbunya terekam Al-Quran. Makanya dia punya martabat kenabian. Makanya kalau udah ada Al-Quran dalam kolbunya, tentunya dia harus menjaganya, benar-benar menjaga. Nah, mudah-mudahan yang ahli Quran Allah jaga baik. Ya, anak turun kita, mungkin ada orang yang kita cinta, semoga Allah jaga sehingga pada akhirnya nanti akan bisa memberikan syafaat pada keluarganya, pada ahli baitnya, kemudian pada kaum muslimin yang membutuhkannya. Karena bisa memberi syafaat nanti di akhirat tidak hanya para nabi, tidak hanya para rasul, para syuhada, para malaikat, tapi juga ada orang-orang soleh, orang-orang yang di akhir zaman ini menggenggam imannya seperti menggenggam bara api karena saking beratnya. Nah, dia tetap istiqomah. Maka hal seperti inilah
kita perlunya untuk mengkaji bagaimana turos para ulama itu mengisahkan berkaitan dengan pewaris para nabi. Mudah-mudahan kita termasuk yang cinta pewaris para nabi, yaitu para ulama. Termasuk di depan kita ini kitab dari warisan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian manfaat dari mengkaji hadis 978 ini berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam tadi. Ada keterangan tentang teknis pengucapan salam. Sigot atau pelafalan dari salam itu, yang pertama ayyakula al-mubtadi, orang yang pertama kali mengucapkan ucapan assalamualaikum. Bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, wasigotus saniyah ayyakula assalamualaikum warahmatullah, ditambah warahmatullah. Atau bentuk yang ketiga, ayyakula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada al-badu. Wa qad jaa thalatha nafar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ahaduhum. Kemudian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 golongan. Salah satu di antara mereka mengucapkan assalamualaikum. Faqala, Rasul menjawab, Rasul mengomentari, menilai asron, ay asru hasanatin. Kalau mengucapin assalamualaikum saja, maka itu memperoleh 10 kebaikan. Wajah asani, datang yang kedua, wazada warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka Rasul mengatakan isrun, dia memperoleh 20 kebaikan. Wajada faqala wa barakatuh. Wajah asalis yang datang datang yang ketiga, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasul katakan salasun, memperoleh 30 kebaikan. Jadi kita tinggal milih. Kalau memang waktunya terlalu mepet, ya assalamualaikum, udah dapat 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Ya, kalau mau borong amal soleh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini dipraktekkan, sementara kita ada perbuatan dosa-dosa kecil, katakan dosa mata, dosa kuping, ya. Kemudian kita ketemu orang ngucapin salam, assalamualaikum. Nah, katakan dosa itu 5, ya 5 untuk menghapus kesalahan, masih punya saldo. Jadi kata iblis, aku capek membuat dia biar menggunakan mata yang tidak semestinya, kuping yang semestinya. Ternyata dengan salam saja sudah dihapus semuanya. Maka Islam itu enak sekali. Jadi kalau udah beriman, ucapin salam aja jadi penghapus dosa, penghapus keburukan. Makanya 1 keburukan akan ditulis 1, kemudian 1 kebaikan akan dilipat gandakannya di 10. Ya, kalau assalamualaikum itu memperoleh 10 kebaikan. Tentunya iblis akan kecewa berat. Udah capek menggoda anak Adam untuk jatuh pada salah dan dosa, ternyata dengan assalamualaikum saja sudah hapus semua, bahkan masih punya saldo dalam kebaikannya. Apalagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya diambil 5 masih 25. Nah, seperti itulah Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita makin gemar mengucapin salam, karena akhir zaman itu nanti akan muncul satu kaum itu hanya mengucapin salam pada orang yang dikenal saja. Orang yang nggak dikenal nggak diucapin salam, masa bodoh. Assalamualaikum, itu yang dikenal. Kalau nggak kenal nggak assalamualaikum. Padahal rata-rata mayoritas kaum muslimin Indonesia ini ya di mana-mana, dimanapun tempat rata-rata Islam. Nah, kalau emang yakin tidak muslim ya jangan ngucapin salam tentunya. Ya, kalau dia ngucapin salam ya jawab aja waalaikum. Nah, karena suatu saat Rasulullah SAW pernah bersama Bunda Aisyah berjalan terus ketemu sama Yahudi. Yahudi mengatakan assalamualaikum. Nah, fahmul masmu'nya, tingkat pendengaran Bunda Aisyah itu sangat tajam. Langsung wa alaikasam wa la'natullah wa adabuhu. Aisyah, cukup yakfi wa alaika, gitu aja, nggak usah. Perempuan kan nggak nahan ya. Apa itu arti wa alaikum, assalamualaikum, racun untuk engkau atau kematian untuk engkau Muhammad, kan gitu Yahudi. Jadi assalam menjadi asam, itu artinya racun atau kematian untuk engkau Muhammad. Bunda Aisyah sangat teliti, wa alaikasam wa la'natullah wa adabuhu. Karena perempuan begitu. Jadi padahal Rasul cukuplah wa alaika. Engkau Muhammad mampus, engkau juga. Nah, gitu aja. Jadi nggak usah berderet. Nah,
Muhammad kau celaka, kau juga. Jadi Rasul itu kalau membalas sepadan. Nah, kalau kita kan enggak, dilempar pakai biji jagung, lemparnya pakai batu segede ini kan gitulah. Itu salah. Lempar pakai sendal, mestinya juga pakai sendal juga yang sama, ambil lempar. Kalau dimaafkan juga bagus kan gitu. Kadang saking kepancing marahnya itu sehingga enggak proporsional. Nah, ini Islam itu mengajarkan hal yang luar biasa. Kemudian wal muslimun an lahum adabun fis salam. Kaum muslimin bagi mereka ada adab dalam salam. Wa yusallimu as-shaghir al-kabir. Yang benar itu yang kecil ngucapin salam sama yang besar, yang sepuh, bukan sebaliknya. Kecuali dalam rangka pengajaran, ngajar ya. Jadi kalau guru kan pasti ngucapin salam ke murid-muridnya, padahal gurunya lebih sepuh. Anak-anak SD kan pasti kecil. Assalamualaikum, itu beda. Wa yusallimu al-masi 'alal qa'id. Kemudian bagi yang lagi berjalan kaki, maka ucapin salam bagi yang duduk. Jadi di perapatan ada yang duduk, assalamualaikum, bukan ini perapatan, assalamualaikum kebalik. Wa yusallimu al-wahid 'alal jamaah. Satu orang ngucapin salam ke jamaah. Semacam khotib itu kan assalamualaikum, yang lain waalaikumsalam. Kemudian wahadihi minal adab allati turai fil Islam. Itu semua adalah adab yang dipelihara dalam Islam. Wa amaruduhu, adapun membalikkan atau menjawab salam, fassalamu tahiyatun islamiyah. Maka salam merupakan penghormatan Islam, kama qala Allah tabaraka wa taala di Adam istami ma yuhayyunaka. Dengarkan apa yang menjadi penghormatan kau dengan salam itu, fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Karena kalau malaikat memberikan jawaban salam itu nanti menjadi salam penghormatan untukmu dan juga anak turunmu, fahuwa wajibun. Maka menjawab salam itu hukumnya wajib. Ngucapin salam sunnah, menjawabnya wajib. Kok begitu? Karena didoakan kebaikan, keselamatan, keberkahan, rahmat. Tentunya itu hukumnya sunnah mendoakan, tapi begitu udah membalikkan kan berutang mestinya. Ya harus dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawabannya assalamualaikum waalaikumsalam nggak masalah. Tapi kalau yang ucap assalamualaikum dijawab yang lengkap juga nggak masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu detailnya Islam mengajarkan bab mengenai salam. Man sallama alaik antarudda at-tahiyyah imma antaruddaha bimisliha wa imma antazida fi hududis syar'. Siapa yang mengucapkan salam pada engkau memberikan penghormatan salam, maka kembalikan dengan yang sepadan. Assalamualaikum ya waalaikumsalam, itu sepadan. Kalau lebih baik lagi assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu yang lebih bagus. Fa idza qala al muslim assalamualaikum faqul waalaikumsalam warahmatullahi au qul waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seorang muslim mengucapkan assalamualaikum ya jawab seperti tadi itu. Kemudian falam radatta at-tahiyyah bi ahsana minha wa in qul waalaikumsalam radatta at-tahiyyah bimisliha. Jadi kalau hanya menjawab assalamualaikum jawabannya waalaikumsalam, yaitu sepadan saja itu. Maka dalam Al-Quran disebutkan surah An-Nisa 86, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian dikasih penghormatan dengan salam penghormatan, maka balik kasih penghormatan dengan lebih baik lagi. Jadi semangat di ayat ini adalah balikkan, jawab salam itu lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aw rudduha, atau ya sepadan. Waalaikumsalam. Masalahnya harus teliti. Ucapin salamnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum saja. Nah, kalau dia ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mesti membayar kontan yang sepadan ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru sepadan. Nah, kalau kita dikasih permintaan ke Allah, didoakan selamat, rahmat dan berkah, terus kita hanya selamat saja, rahmatnya nggak ada, berkah nggak ada, kan nggak sepadan itu namanya. Makanya yang pertama, balik atau kembalikan jawab salam itu lebih baik atau yang sepadan. Nah, ini redaksi Al-Quran begitu. Wa ma kana ahsana fa huwa akmalu ajran. Nah, kalau dijawab dengan lebih sempurna, maka sempurna juga ganjarannya. Wa ma kana mislu tahiyyah fa huwa qiyamun bil wajib wa masalatu fit tahiyyah wala haraj. Nah, jadi kalau hanya sekedar membalas sepadan juga tidak masalah karena udah gugur hukum wajibnya. Wa ma'na qauli sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu Adam ala surati. Maksudnya Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan pada Nabi Adam
Satu, beliau punya kehidupan, kemudian dikasih kudrah, kekuasaan, dikasih juga ilmu pengetahuan. Dan ini termasuk sifat sempurna dari Nabi Adam. Itabar Rasul anna Adam lahu as-sifat al-madhkurah. Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam punya sifat-sifat yang disebutkan tadi. Walakin laisatis sifat kasifat innama istirak baina sifatil khaliq wal makhluk. Jadi tentunya sifat-sifat yang sempurna itu adalah pemberian Allah, beda dengan Allah yang maha sempurna. Karena sifat yang sempurna tadi tidak menetap dari Nabi Adam, tapi satu saat akan sirna dengan wafatnya beliau. Dan anak turunnya pun juga sama, ada sifat yang sempurna dalam diri anak turun Adam ini. Ada keinginan tahu, ada pengen belajar makrifah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam, sehingga pada akhirnya nanti ada orang-orang sudah sampai tingkatan insan kamil, orang yang paripurna. Yang paripurna inilah yang melewati tahap-tahap dari pengolahan nafsunya. Nafsu amarah bisa dilewatin menjadi nafsu lawamah, menjadi nafsu mulhamah, menjadi nafsu mutmainnah, menjadi nafsu radiyah, mardiyah, sampai menjadi nafsun kamilah, yaitu posisi dia fi ahsani taqwim, walaupun bukan Nabi Rasul, tapi sudah tahu orientasi hidup ini adalah menuju Allah yang maha sempurna. Karena manusia secara bertahap, awal dilahirkan ya kondisi tidak tahu apa-apa, sampai orang tuanya pun nggak tahu siapa yang mesti disebut dengan sebutan apa, kecuali diajarkan kedua orang tua baru tahu ini ayah, ini ibu. Begitu masa murahik, mendekati akil balik, atau masa mumayyiz dulu, itu bermain dan belum ada kesenangan untuk belajar ilmu agama, senangannya main, apalagi zaman sekarang main game, anak-anak umur di bawah 10 tahun. Nah, kemudian masa mulai kenal lawan jenis, masa murahik, mau akil balik, itu mulai berhias, baru mulai ada kesadaran untuk belajar agama. Sampai umur 21 tahun, nanti udah mulai berhias diri untuk persiapan pernikahan. Baru kadang ada kematangan di atas 7 tahun yang keempat, 28 sampai ke 40, baru mulai menyadari pentingnya untuk belajar kenal Allah, kenal Islam, kenal Al-Quran, kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama itulah. Makanya orang-orang yang sepuh, udah tua, yang sudah menjadi guru-guru dari putra-putrinya, ini bagian dari kematangan kerohanian. Itu tidak bisa mundur lagi, tinggal istiqomah. Maka kita ucapkan selamat bagi yang sudah umur 70, 60, berarti keimanan keislamannya sudah diukur selama sedemikian lama, maka kemuliaan tidak berkurang. Maka orang kalau sudah beruban dalam Islam itu jangan dicabut aslinya, biarkan aja ya, di kepala, di janggut tuh, kalau bisa juga diwarna, kalau diwarna jangan warna hitam, tapi warna warna pirang aslinya begitu. Karena warna hitam boleh dalam kondisi perang, biar terkecoh musuh-musuh. Wah, ini anak muda semua yang maju ini, padahal udah agak-agak semua. Nah, ini adalah cara penyikapan. Kalau memang dibiarkan saja, ya tentunya itu bagian dari pertanda kalau Allah itu sudah memberikan tanda-tanda kau akan kembali ke hadiratnya. Kalau sudah kembali ke hadiratnya, ya harus punya bekal. Kalau punya bekal, tentunya pulang kampung ke Nabi Adam tadi itu lagi, ke akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah, anak turun kita juga sama menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kajian kita di pagi hari ini. Permulaan adalah sedikit membahas tentang hari kurban bersamaan dengan hari Jumat, kemudian keutamaan di 10 Dzulhijjah, kemudian yang berikutnya hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi kita bahas mengenai salam, seterusnya. Mungkin ada soal jawab yang disampaikan, falyatafaddal mashkurun. Monggo. Cukup? Iya, silakan. Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan antara sholat Jumat kemudian sholat Idul, saya kira baiknya ditawarkan pada kesepakatan, karena kita umat ini kan ada yang mungkin. Sebetulnya dalilnya yang kuat itu kalau
hari Idul Fitri atau hari Jumat atau Ya. Idul Adha jatuhnya hari Jumat, itu dalilnya atau yang disunahkan oleh Rasul, yang diajar oleh Rasul itu sebetulnya ambil yang sholat idnya atau ambil yang sholat Jumatnya. Tadi kan Ustaz mau Jumatan boleh, tapi harus berdoa dan sebagainya gitu. Saya mohon dasar hukumnya aja. Alhamdulillah. Kalau jatuh di hari Jumat, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dia tetap harus Idul Adha atau Idul Fitri. Oke. Maka Jumatnya diadakan, tapi sholat zuhur harus ada gitu. Iya. Masya Allah. Satu, kedua, dasar hukum dari ketika orang masuk ke dalam, lalu kita sudah disuruh berdiri, terutama acara-acara pemerintah. Iya. Bapak Menteri Anu memasuki ruang acara, apakah diri kamu mau berdiri? Itu kalau kita berdiri terhadap seseorang yang memungkinkan, tidak sepatutnya hanya karena jabatannya loh, ya. Apa kesalehannya? Kalau Rasul itu tidak dibahas lah. Ya. Pasti. Apa sih dasar hukumnya untuk bisa dalam tanda kutip mengharapkan atau melarang atau bahkan akibat dari itu atau implikasinya bahwa kita menjadi dosa misalnya. Nah ini mohon dijelaskan. Iya. Karena Alhamdulillah. saya beberapa kali ketika kampanye kemarin kan juga menghadiri acara-acara di Betawi ini gitu kan. Ada anak muda orang Arab dipanggilnya Habib kan. Orang tua hati-hati suruh berdiri gitu. Dia mungkin dia orang muda akhir tua. Dia biarkan kan. Dan saya tidak berdiri gitu. Saya tidak tahu dia apakah soleh atau tidak kan. Jadi gimana hukumnya? Masya Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Baik, alhamdulillah berkaitan dengan hukum pelaksanaan salat Idul Adha dan salat Jumat karena berbarengan harinya. Karena minta redaksi teksnya saya siapkan insyaallah nih. Ijtima'ul Jum'ah wal Id fi yaumin wahidin. Terkumpulnya Jumatan dan sholat Id di hari yang satu, ya kan, besok kan insyaallah. Idza ijtama'a al-jum'ah wal Id fi yaumin wahid, jika terkumpul hari Jumat dan sholat Id di hari yang satu, sakotot al-jum'ah, maka hukum Jumatan gugur. Sakotot al-jum'ah. Itu. Nanti Ustaz Ali bisa cek juga di bab ini di Igus Sunnah. Kemudian aman sholal id, bagi yang sudah sholat idul kurban atau idul fitri, jadi hukumnya gak kena wajib lagi. Itu permulaan dari redaksi ini. Kemudian Fa'an Zaid ibni Arqam qol sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Zaid bin Arqam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-id, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat id. Kemudian thumma rakhasa fil jum'ah, kemudian Rasul memberikan dispensasi keringanan untuk gak Jumatan. Nah, itu udah berarti menguatkan redaksi yang pertama ya. Nah, itu. Karena memang itu perlu ibarah atau ungkapannya seperti apa sih ulama memberikan ini. Kemudian faqala, maka Rasul memberikan dispensasi itu, terus memberikan uraian. Rasul bersabda, man syaa ayyusolliya falyusolli, siapa yang mau sholat ya silakan sholat. Itu jadi kendor intinya, karena udah sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu. Jadi kalau begini gimana nanti jamaah ini, dikendorkan apa dikuatin gitu. Yang penting udah tahu dasar hukumnya dulu. Rawahu al-khamsa wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim. Jadi riwayat ini diriwayatkan Imam hadis 5 ya, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Imam Hakim. Wa Nabi Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam qol qad istama'a fi yaumikum hada. Rasul juga bersabda, telah terhimpun di hari kalian ini idan, dua id. Maksudnya id yang sifatnya tahunan namanya Idul Fitri, Idul Adha, dan id yang namanya mingguan. Kan salat Jumat itu id mingguan sifatnya kan. Maksudnya kumpul kaum muslimin. Itu artinya lebaran. Kemudian faman sa'a ajza'a minal jum'ah wa inna mujammaun. Siapa yang mau maka dia mencukupkan dari Jumatan. Kemudian
kami semua dalam melakukan Jumatan. Rawa Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud. Jadi Rasul juga memberikan redaksi seperti itu. Kemudian wa istahabu al-imam ayyukim al-jum'ah liyashhadaha man sa'a syuhuda. Dianjurkan oleh para imam dalam hal ini ya pemimpin di sini ada DKM. Nah, di sini ada imam rawatib juga Ustaz Ali, ada yang krunya. Di sini ada ketua lingkungan yang ada. Dianjurkan untuk mendirikan Jumatan bagi yang bisa menghadirinya Jumatan. Mau ambil yang ini kira-kira? Nah, ini kira-kira habis sholat id bertebaran nggak atau masih di sini kira-kira, gitu kan? Kalau masih di sini, ya bisa dikasih kesempatan untuk Jumatan, gitu. Kalau mau Jumatan. Nah, tapi tadi yang atas kalau nggak bisa Jumatan karena repot ngurus daging kurban macam-macam, ya berarti nanti sholat duhur saja, gitu. Itu tetap pada pijakan ini. Kira-kira itu ada tambahan Ustaz Ali? Ya. Ya, Rasul yang memberikan dispensasi gugur Jumatan. Ya, gugur. Udah itu aja. Ya udah sip. Insyaallah. Oke. Karena bahwasanya ada beberapa sahabat Rasulullah yang jauh dari Madinah. Dari Madinah, betul. Ketika mereka harus bolak-balik gitu kan. Capek ya, masakoh, berat. Allah SWT memberikan keringanan. Ada penduduk Madinah yang asli, maka redaksi yang kedua. Yang kedua. Nah, untuk melaksanakan sholat Jumatan. sekarang warga sini itu hampir semuanya apa? Iya, ya udah. Itu bener aja. Jumatan itu. Lah maksudnya ini biar didudukkan, biar enak. Jadi penduduk Madinah memang ada yang jarak 6 kilo ke Masjid Nabawi lagi kan terlalu capek. Karena masuk dulu ada namanya Sauban itu. Iya, itu datang ke Masjid Nabawi jalan kaki 7 kilo untuk sholat Jumat, untuk sholat jamaah. Sholat jamaah. Tapi tetap kita sholat duhur ya. Sholat duhur, ya, sholat duhur didirikan. Ini kan habis sholat id di sini, ini rencana saya pribadi. Cara pribadi. Bandung misalnya. Oke. Oh ya, sip ya itu safar ya boleh. Itu namanya rukso dispensasi. Boleh. Soalnya ada beberapa kasus itu kan di Darussalam itu dengan perbedaan itu waktu itu masih Darussalam nggak melaksanakan sholat sunnah, akhirnya terjadilah perbedaan pecahlah warga akhirnya bukalah sholat sunnah sendiri dia sendiri. Oh, jangan saya muncul begitu. Satulah biar kasih informasi yang kuat sehingga nanti jamaah waktu selesai atau pengumuman sebelum Idul Khutbah itu Idul Kurban kasih pengarahan. Kami datang mengadakan sholat Jumatan. Nah, gitu titik. Jamaah kan paham kan? Oh iya kita Jumatan. Bagi yang safar ada kompensasi. Bagi yang safar bepergian ke Bandung macam-macam sholat duhur saja gitu. Yang penting keyakinan kita bahwa ketika Rasulullah mengatakan gugur, maka kita ketika meninggalkan sholat Jumat itu tidak merasa berdosa. Iya, itu yang utama. Karena perasaan ini bahaya juga. Wah, biasa Jumatan nggak Jumatan nih, dosa nih. Bukan padahal ada konteks yang lain. Karena masalah perasaan ya. Tapi dengan dalil seperti ini perasaan hilang. Ya, alhamdulillah. Itulah pentingnya menyikap dengan keilmuan. Yang berikutnya mengenai berdiri, iya, menghormati Habib. Bukan oh iya, siapa saja. Ya, jadi ada dua redaksi. Yang pertama, Rasul memposisikan kita untuk setara, itu dulu. Setara, itu dulu. Yang paling mulia, yang paling bertakwa kan dalam Al-Qur'an itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sementara at-taqwa hahuna. Takwa itu dalam kolbu. Enggak bisa ngukur. Ya. Maka bisa diukur dengan kesolehan sosial kan seseorang itu. Oh, bantu orang banyak, akhlaknya nampak, kan ketahuan juga. Sholat jamaahnya, wah pokoknya kan ukuran-ukuran secara hukum-hukum keseharian. Kalau memang udah terjaga betul, ya itu posisinya dicium tangan, dicium tadi itu ya, maka sebagai bentuk penghormatan yang wajar nggak ada masalah. Tapi kalau memang sampai menghormati posisinya kita nggak tahu dia siapa, kok main hormat aja, itu nanti memunculkan kibir. Rasa sombong, naik hati itu membantu kemaksiatan kepada Allah kan, kasihan dianya.
Iya, membantu dalam kemaksiatan itu yang bahaya gitu. Kalau dia nggak tahan dengan kepangkatan itu. Kecuali kita respect tanpa harus diperintah orang yang Otomatis. Biasanya masuk ke dalam, tiba-tiba kita sedang duduk, ada beliau misalnya, kita respect betul terhadap pribadinya. Ya. Lalu kita salam saudara. Oke. Nah, nggak apa-apa. Itu kan bawaan aurah masing-masing. Nah, ya, oh ini orang beda stylenya, kayaknya beda ini. Nah, spontan. Karena dalam kolbunya itu dzikir kepada Allah, wajahnya nampak cahaya kan ketahuan orang ini. Kan ya beda. Ya, kalau kita nggak berdiri tadi itu dalam rangka tidak membantu dia dalam takabur tadi itu aja alasannya, biar nggak membantu dalam dosa, ya kan bahaya tuh kalau dia dibikin takabur di semua, akhirnya dia jumawa di mana-mana kan bahaya itu, karena nggak tahan dengan kepangkatan itu. Oke, itu alasannya kalau mencari asal. Wallahu a'lam bishawab. Oke, yang lain cukup? Ya, saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ringan-ringan, tadi berat berarti. Tadi disampaikan ucap salam kebaikan. Oke. Bagaimana dengan menjawab salam jika yang mengucap salam hanya assalamualaikum, kita menjawab salamnya lengkap, apakah kebaikannya sama atau lebih banyak? Karena ada teman saya Bagus, dia kalau merugi begitu dia mengucap salam, dia langsung menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Buat kebaikan. Iya. Jadi 10 dapatnya. Masya Allah. Terus yang kedua, sebenarnya jika muslim tidak menjawab salam, apa hukumnya? Syukran jazakallah. Wa iyyakum, alhamdulillah. Ya. Iya, menjawab salam ucapan contohnya assalamualaikum, langsung waalaikumsalam gitu. Ya, assalamualaikum waalaikumsalam. Ya. Iya, karena udah tahu hitung-hitungannya ya, waalaikumsalam aja 10. Ya, redaksi hadisnya begini. Jika kalian dikasih penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik kan gitu. Bi ahsani minha, lebih baik. Berarti apa? Jawabannya juga waalaikumsalam, tapi ada warahmatullah, paling tidak warahmatullah sampaikan. Kalau mau lebih baik lagi wabarakatuh. Wah, lengkap sekali, udah ngaji di mana nih? Di An-Nur ya gitu. Pahalanya langsung dia argo jalan 30 kebaikan langsung 30 dia. Jadi nggak dirampas sama siapapun. Kalau hari itu kita lagi berbuat dosa 30, itu udah habis itu dia dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. ya mata nggak terjaga, kuping nggak terjaga, mulut nggak terjaga. Rajin aja jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hapus semua. Sehari kita rata-rata salam berapa kali? Ada 1000 kira-kira. Tinggal kalikan aja salam. Nah, itu belum baca Al-Qur'annya yang 1 huruf 10 kebaikan. Jadi Islam itu hitungan juga. Kalau dihitung kok ada hitungannya? Iya, memang Islam dihitung. Maka derajat orang kan tergantung amal-amal solehnya dan niat-niat hatinya gitu. Jadi itu baru salam. Maka nanti di belakang ini Yahudi itu hasutnya hanya 2 perkara. 1, masalah salam. Kalau kita nebar salam, Yahudi itu jengkelnya luar biasa. Kami umat terdahulu, kami umat yang lebih dulu muncul, dipimpin para nabi dari Bani Israel, nggak ada seperti itu. Enak sekali umat Islam itu. Ketemu assalamualaikum, kedengaran itu enak gitu. Mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa. Makanya kalau kita nebar salam di kalangan non muslim itu mereka sangat hasad sama kita. Yang kedua, amin kita lagi sholat berjamaah, itu juga menjadi kedengkian mereka. Umat Islam itu udah kayak kita makan minum berkeluarga macam-macam, ada salah-salah juga begitu. Amin, kompak lagi aminnya, dosa dirontokkan semua. Mereka nggak punya. Itu. Jadi 2 perkara yang bikin Yahudi itu hasad. Penebar salam, menjawab salam, dan sholat berjamaah. Itu. Yang mereka nggak punya, kita ada. Dari zaman ke zaman sampai sekarang. Ini nanti di belakang ada keterangan seperti itu. Jadi intinya kalau diucapin salam sama orang, balaslah yang lebih baik lagi. Kalau nggak bisa lebih baik lagi,
maka sepadan. Udah gitu aja. Itu ngikuti ayat sudah. Nah, di sepadan. Kalau ngejawab dosa karena menjawab itu hukumnya wajib. Nah, itu masalahnya. Makanya kalau orang ngucapin salam enteng, assalamualaikum kan enteng. Kok nggak dijawab ini, dosa loh gitu. Digituin, oh iya saya dosa ya. Terus gimana jawabnya? Lah kalau nggak tahu nanya dong gitu. Udah dijawabin salam kok nggak jawab salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa bisu kau sariawan nih kamu? Waalaikumsalam. Paling nggak waalaikumsalam itu udah gugur dosanya. Apalagi ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi kebaikan dia. Begitu. Udah gugur dosa, dapat 10 kebaikan, dapat 20, dapat 30. Itu bab salamnya diatur detail begitu di Islam. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup ini kira. Lanjut. Ya. Udah katanya. Ayo, Fadal. Jadi begitu malas. Ya. Kadang ini ada penceramah yang suka mengucapkan salam lalu dia tidak direspon dengan yang gemuruh gitu, kita sampai walaupun sambil bergurau diulang-ulang sampai 3 kali itu gimana sih? Iya. Oke. Mungkin yang lain menjawabnya dengan pelan dan terdengar oleh Ustaz itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia pas banget kayak kuburan lah dia kayak sama-sama melawan. Kayak kuburan. Iya. Diulangi lagi. Kalau yang menjawab salam, utangnya dilunasin, Nangis, iya. lakinya kawin lagi. Oh. Gitu. Maksudnya diulang-ulang sampai cukup 1 kali itu memang perlu diulangi kayak gitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi redaksi hadis nanti di belakang ada. Kalian akan masuk surga dengan Darussalam ketika kalian mengamalkan afsus salam, tebarkan salam. Itu redaksi. Afsus salam itu kan bisa tikror, bisa diulang-ulang. Karena sekarang ketemu assalamualaikum, nanti ketemu di jalan assalamualaikum lagi kan. Keluar pasar assalamualaikum. Yang begitu praktek para sahabat. Masuk pasar beda dinding assalamualaikum gitu. Jadi saking senangnya untuk ngucapin salam. Nah itu yang bikin Yahudi itu ini selamat melulu ini yang dilakukan umat Islam. Nah, jadi kalau afsus salam terus kasih orang makan, kemudian lakukan tahajud qiyamul lail sementara orang pada tidur, kalian akan masuk surga. Jadi ada redaksi padanan tadi itu. Afsus salam, tebarkan salam. Wa atimu ta'am, beri makan orang-orang yang tidak makan itu. Berarti berbagi makanan. Kemudian wasallu billail wa nasniyam, lakukan tahajud sementara manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk surga dengan selamat. Jadi amalan salam tadi itu bisa jadi menarik posisinya untuk mengamalkan hadis itu. Kalau mau diambil kok diulang-ulang nggak masalah juga. Nah, karena biar mereka greget juga pentingnya kita menebarkan salam dalam sebuah komunitas. Begitu. Lama ketika dia mau minta diulang karena kesel gitu kan. Beda lagi. Iya. Jangan usahanya kesel tuh biasanya itu. Iya. Memang ada yang suka kesel sehingga akhirnya doain nanti suaminya kawin lagi. Ya. Assalamualaikum baru kompak gitu kan. Ya itu suka dia lah. Yang penting salamnya sampai. Baik. Cukup. Yang lain, alhamdulillah mengenai salam, ngucapinnya hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Tapi kalau salam laki ke perempuan itu masih muda, hukumnya makruh. Nah itu. Assalamualaikum, sayang. Nah ini udah ada sayangnya nih. Gak bisa pakai sayang. Assalamualaikum titik. Udah gak bisa. Kan nanti mengundang fitnah. Apalagi dengan gaya waalaikumsalam. Kemana aja? Wah beda nanti ceritanya. Ya benjang ya. Iya, ketemu sekali nanti berlanjut di grupnya. Jadi nebar salam pakai adab tadi ya. Oke. Kecuali wanita dalam komunitas yang banyak itu nggak mungkin kena fitnah biasanya. Kalau komunitasnya banyak. Tapi kalau berdua assalamualaikum terus beda ya itu beda lagi. Jangankan ucapin salam. Berdua nggak usah salam-salam juga nggak boleh kan. Walaupun ke ahli Al-Qur'an. Karena yang ketiga pasti setan itu. Ada setannya. Nah, tapi juga ada yang melesetin. Yang ketiga Allah. Nah ini ngikutin nafsunya berarti dia. Menang Allahnya apa menang setannya? Biasanya menang setannya. Begitu. Oke. Makanya berkaitan dengan pergaulan keluarga, jangan sampai kalian berduaan sama saudara ipar. Alhamu
al-maut. Ipar itu adalah kebinasaan, maut. Iya. Bahaya. Ipar itu kan mirip-mirip ya, adik perempuan dari dari istri. Itu kan ada kemiripan. Makanya nggak boleh berdua-duaan. Kalau satu rumah harus beda kamar gitu. Ya, harus begitu aturannya. Thayyib, yang lain cukup? Ya, alhamdulillah pagi hari ini memang di bulan Dzulhijjah, mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semua. Doa dari kaum muslimin seluruh dunia yang lagi di Mekah tertuju kepada kita juga yang di sini, dan kita juga mendoakan mereka bisa pulang haji selamat dan hajinya diterima Allah Ta'ala. Yang sudah haji bisa dipanggil lagi, yang belum haji bisa melakukan ibadah haji. Karena doa ini adalah doa kita semua.